Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Misteri di Balik Rumah Tua. Cerita ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelumnya saya selalu mengingatkan nama dan toko serta tempat sudah disamarkan, karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama ya teman-teman. Jadi semua nama tempat dan toko sudah disamarkan. Yuk langsung saja kita menuju ke ceritanya. Pada suatu pagi, Elsa sudah bersiap untuk pergi ke sekolah. Letak sekolahnya lumayan jauh dari rumah yang ditempatinya. Oleh karena itu, ia berangkat pukul hampir setengah 6 pagi. Elsa menuju ke sekolah menggunakan sebuah mobil yang dilengkapi dengan seorang sopir karena ia merupakan anak seseorang yang cukup kaya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya mendadak berhenti. Ia pun bingung dan bertanya pada sopir, "Apa yang terjadi, Pak? Kenapa berhenti mendadak?" Supirnya pun menjawab, "Mobilnya mogok, Non." "Lalu, bagaimana, Pak?" Elsa bertanya, supirnya pun menjawab, "Bagaimana kalau Non turun dan saya carikan taksi untuk Non?" Elsa menjawab, "Baiklah, Pak, apa boleh buat daripada nanti saya terlambat." Sang sopir dan Elsa pun turun dari mobil dan sang sopir memberhentikan sebuah taksi untuk dinaiki oleh Elsa. Tidak berapa lama mereka berjalan, tapi tiba-tiba taksi tersebut berhenti. "Loh, kenapa berhenti, Pak?" Sopir taksi itu menjawab, "Di depan macet, Mbak." "Lalu bagaimana, Pak? Bagaimana kalau kita lewat jalan pintas saja?" "Ya sudah, Pak." Sang sopir taksi langsung menuju ke jalan pintas. Jalan itu lumayan ramai karena ini adalah jalan pintas satu-satunya menuju beberapa sekolah di Jakarta. Setelah lama mereka berjalan, mereka melalui sebuah rumah tua yang sepertinya sudah tidak ditempati lagi, dan rumah tersebut cukup menyeramkan. Elsa melihat rumah tersebut secara seksama. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di gerbang sekolah Elsa pukul 6:50. Elsa lega karena ternyata ia belum terlambat. Kalau saja taksi yang ia tumpangi tiba 10 menit lagi, Elsa pasti sudah terlambat dan diberi hukuman. Tidak lama setelah Elsa datang, bel berbunyi. Elsa langsung lari ke kelas. Tidak berapa lama guru datang dan memulai pelajaran. Setelah lama guru di dalam kelas, waktu yang ditunggu pun datang. Tandanya bel beristirahat. Elsa pun pergi ke kantin bersama Lika. Mereka duduk dan memesan minuman. Tidak beberapa lama kemudian, Iwan dan juga Rehan datang menghampiri mereka berdua dan memesan minuman. Setelah itu mereka mengobrol dan Elsa teringat sesuatu. Ia teringat tentang rumah tua yang ia lewati di jalan tadi pagi. Kalian tahu nggak jalan pintas yang menuju ke sekolah kita?" Tanya Elsa dan Rehan pun menjawab, "Iya, aku tahu. Emangnya kenapa? Aku tadi kan naik taksi lewat sana. Aku melihat sebuah rumah besar, ya rumah tua yang sepertinya sudah tidak lama ditempati." "Iya, emang ada rumah tua di sana. Memangnya kenapa?" tanya Rehan. Elsa hanya terdiam sambil berpikir. Tiba-tiba Elsa menjawab, "Bagaimana kalau kita membentuk kelompok pemburu hantu? Dan ini adalah kasus pertama kita yang tentang hantu-hantuan begitu, yaitu tentang rumah tua itu dulu." Dan tanpa pikir panjang, mereka semua setuju dengan ide Elsa yang cukup gila tersebut. Tidak lama setelah itu, bel berbunyi tanda bahwa istirahat telah usai. Mereka segera menuju kelas dan segera duduk di tempat mereka masing-masing. Bel berbunyi itu tanda pelajaran hari ini telah selesai.
Mereka pun langsung mengambil tas mereka dan mereka pulang. Elsa langsung masuk ke dalam mobilnya dan meminta supirnya untuk melewati jalan pintas yang tadi dilewatinya. Setelah sampai di depan rumah itu, Elsa memperhatikan lagi rumah itu. Kini di dalam pikiran Elsa, ia ingin sekali mengungkap misteri di balik rumah tua tersebut. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Elsa dan teman-temannya janjian untuk bertemu di sebuah kafe untuk merencanakan apa yang harus ia lakukan untuk berburu hantu di rumah tua itu. Dan mereka memiliki sebuah rencana, yaitu mereka harus terus bersama. Mereka harus memasuki semua ruangan yang ada di dalam rumah tua itu. Mereka masuk bersama, berarti mereka harus keluar bersama apapun yang terjadi. Mereka harus membawa peralatan keamanan dan penerangan untuk jaga-jaga. Dan yang terakhir adalah, apabila sang fajar datang, mereka harus segera keluar dari rumah itu. Setelah pembicaraan dan perencanaan dan perancangan rencana mereka selesai, mereka segera keluar dari kafe dan menuju mobil Raihan yang terparkir di depan kafe. Setelah melakukan perjalanan selama 20 menit, mereka pun sampai di depan rumah tua itu. Lika terlihat sangat takut ketika berada di depan rumah tua itu. Rumah itu sudah kumuh, ditumbuhi lumut, ditumbuhi banyak sekali tanaman rambat di dindingnya, dan selain itu pagar rumah itu sudah berkarat dan hawanya cukup membuat bulu kuduk merinding. Setelah lama mereka berdiri di depan rumah tua itu, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka sambil bertanya pada Elsa dan juga teman-temannya. "Sedang apa kalian di sini, Nak?" Elsa menjawab, "Kami ingin masuk ke dalam rumah itu. Kalau saya boleh sarankan, sebaiknya kalian jangan sampai masuk ke dalam rumah tua itu sampai kapanpun," jawab laki-laki itu. Lalu Elsa bertanya, "Memangnya kenapa? Kami kok tidak boleh masuk ke rumah tua ini, Pak?" Laki-laki tua itu menjawab, "Karena rumah itu adalah tempat pembunuhan sebuah keluarga, dan sejak kejadian itu tidak ada orang yang berani masuk ke dalam rumah tersebut." Elsa pun menjawab, "Baiklah, kami akan pergi." Dan mereka pun pergi dari depan rumah itu tanpa menginjakkan kaki ke dalam rumah tersebut. Keesokan harinya, tepatnya saat istirahat, mereka berencana untuk melanjutkan investigasi di rumah tua itu. Setelah bel tanda pulang berbunyi, Elsa menghampiri supirnya dan mengatakan bahwa ia akan pergi bersama teman-temannya. Setelah itu, Elsa kembali bergabung dengan teman-temannya dan masuk ke dalam mobil Raihan untuk menuju ke rumah tua itu. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit, mereka sampai di depan rumah tua itu lagi. Kemudian mereka segera masuk ke dalam sebelum ada orang yang mengetahui mereka ada di rumah tua itu. Raihan lalu kemudian dia membuka pagar rumah tua yang sudah berkarat tersebut. Suara yang muncul saat pagar itu dibuka adalah krek. Lika bersembunyi di balik badan Elsa karena ketakutan. Setelah pagar terbuka, mereka segera masuk dan mulai membuka pintu rumah itu. Satu langkah mereka berjalan, mereka terkejut karena ada suara, tetapi itu hanya suara kelelawar yang ada di dalam rumah tersebut. Rumah itu sangat gelap, tidak ada cahaya yang masuk ke dalam rumah tua itu. Meski di luar, sang surya sangat terang menyinari bumi. Karena gelap dan tidak ada penerangan sama sekali, mereka pun akhirnya mengambil senter yang mereka bawa dan menyalakannya. Situasi di dalam rumah itu sangat menakutkan, ditambah dengan barang-barang yang ditutup oleh kain. Mereka masuk ke salah satu ruangan di rumah tua itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto, dan foto itu berisi seorang anak, ayah, dan seorang ibu. Tiba-tiba terdengar suara kaki seperti anak kecil yang sedang berlari. Siapa anak kecil itu?
Mereka yang penasaran dan ingin tahu siapa anak-anak tersebut, kemudian langsung keluar dan melihat keadaan sekitar. Ternyata di luar tidak ada siapapun. Akhirnya mereka memutuskan untuk naik ke lantai atas untuk mengetahui siapa yang ada di dalam rumah tua itu selain mereka berempat. Mereka pun memberanikan diri untuk menaiki anak tangga yang ada di rumah itu satu persatu. Setelah mereka tiba di lantai atas, mereka berjalan perlahan menuju ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tua itu. Mereka bingung, karena di dalam rumah itu tidak ada orang lain selain mereka berempat. Lika yang aslinya memang penakut pun berkata, "Kok nggak ada orang ya? Aku takut tadi siapa ya?" Elsa pun kemudian menjawab, "Udah, nggak apa-apa, kita akan rame-rame." Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka. Di tengah-tengah mereka berjalan, mereka dikejutkan dengan suara hentakan kaki yang tepatnya sedang berjalan. Akan tetapi setelah menengok tidak ada siapapun dan akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke bawah untuk melihat keadaan di lantai bawah. Setelah sampai di bawah, mereka menengok ke kanan dan ke kiri tetapi mereka tidak menemukan apapun. Namun tiba-tiba Elsa melihat ada sebuah kotak kecil. Ia pun langsung memanggil teman-temannya. Mereka pun kemudian membukanya. Dan di dalamnya terdapat sebuah album foto dan sebuah kalung bertuliskan nama Alika. Mereka terkejut dan menengok ke arah Lika. Lika pun bingung dan bertanya, "Ada apa kalian menengok ke arahku?" Elsa menjawab, "Apakah kau tahu tentang rumah ini?" Lika menjawab, "Aku tidak tahu apa-apa tentang rumah ini," jawab Lika. Lalu mereka membawa pergi kotak itu. Tapi tunggu dulu, di belakang album foto itu ada tulisan, "Rampok, tolong." Mereka bingung tentang apa yang terjadi. Lalu mereka memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena hari mulai malam. Di dalam mobil mereka berbincang tentang siapa Alika dan apa maksud tulisan "Rampok, tolong" itu. Keesokan harinya seperti biasanya mereka pergi ke sekolah. Di sekolah saat istirahat mereka berbincang-bincang tentang kejadian di rumah tua itu kemarin. Mereka berpikir tentang siapa Alika dan apa maksudnya tolong rampok. Mereka sangat bingung apa maksud dari ini semua. Lalu mereka merencanakan agar mereka dapat kembali datang ke rumah tua itu nanti sore. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Elsa ingin ke kamar mandi. Elsa pun mengajak Lika untuk menemaninya. Saat sampai di dalam kamar mandi, perasaan Elsa tiba-tiba tidak enak. Setelah selesai Elsa mencuci tangannya di wastafel, tiba-tiba Elsa berteriak dan Lika yang kaget langsung menghampirinya. Lika lalu bertanya, "Ada apa sih, Sa?" Lalu Elsa menunjuk ke arah kaca. Ternyata di kaca kamar mandi ada sebuah tulisan yang berbunyi, "Jangan kembali." Dan yang lebih menakutkannya lagi, tulisan itu ditulis dengan noda berwarna merah yang sepertinya itu adalah noda darah. Setelah itu mereka pergi dan menghampiri teman-temannya mereka yang masih menunggu mereka di kantin. Sesampainya di kantin, Rehan bertanya, "Kau kenapa, Sa?" Elsa yang masih ketakutan tadi menjawab, Ada darah di kamar mandi." Rehan pun tertawa dan berkata, "Sama darah aja takut." Lika yang sudah kesal pun menjawab, "Jangan ketawa dulu kamu, Han. Ini bukan darah biasa. Darah itu ada di kaca dan bertuliskan jangan kembali." Iwan yang sedari tadi diam pun akhirnya ikut berbicara. "Maksudnya apa ya tulisan itu?" Lika langsung menjawab, "Aku tidak tahu, Han." Setelah pembicaraan itu mereka pun diam tanpa ada yang berkata-kata. Tiba-tiba Elsa memulai pembicaraan
dan memecah keheningan di antara mereka. Elsa lantas berkata, "Apa mungkin maksudnya kita tidak boleh kembali ke rumah itu ya?" Dan Iwan pun kemudian setuju dengan perkataan Elsa dan mengatakan, "Mungkin saja soalnya kemarin di rumah tua itu, aku menemukan sebuah tulisan yang berbunyi sama dengan yang kulihat itu, Sa. Tulisannya begini, jangan kembali." Kalau begitu, kita jangan ke sana. Nanti kita ke sananya waktu hari Minggu saja. Siapa tahu pada hari Minggu nanti kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan tuntas, jawab Elsa. Tidak lama bel berbunyi dan mereka pun segera menuju ke kelas masing-masing. Hari demi hari mereka lalui dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun akhirnya datang. Seperti rencananya awal, mereka pun pergi ke rumah tua itu kembali. Saat tiba di sana, mereka langsung masuk ke dalam rumah tua itu. Saat baru saja mereka sampai di depan rumah, tiba-tiba ada suara anak kecil yang sedang berlari-larian. Mereka pun merasa merinding dengan kejadian itu, tetapi tidak mengurungkan niat mereka untuk menyelesaikan kasus pertama mereka ini sebagai tim pemburu hantu. Sesampainya di dalam, mereka memutuskan untuk langsung balik ke lantai atas. Baru saja mereka menaiki 5 anak tangga, mereka dibuat takut oleh sosok hantu yang berwujud ibu-ibu di lantai atas. Mereka pun kemudian langsung berlari karena ketakutan. Tapi hantu itu sempat berkata, "Anakku." Sesampainya mereka di luar rumah tua itu, Elsa berkata, "Apa maksud hantu tadi ya?" "Iya ya, apa maksudnya? Kok dia bilang anakku sih?" Mereka semua hanya diam dan berpikir, apa mungkin salah satu dari kita adalah anaknya? Tapi siapa? Kata Elsa. Rehan menyambung, siapa di antara kita yang sudah tidak mempunyai orang tua? Mereka semua hanya diam lalu Lika menjawab, tidak ada. Terus mengapa hantu itu menunjuk ke kita? Jawab Iwan. Elsa mengajak untuk kembali ke dalam rumah tua itu. Malah mereka semua setuju. Setelah mereka masuk, mereka memutuskan dan juga memberanikan diri untuk langsung naik ke lantai 2 rumah tersebut. Namun tiba-tiba, ada penampakan hantu yang kemarin mereka temui tadi. Mereka mencoba untuk tenang dan mendengarkan hantu tersebut. Hantu itu kembali berkata, "Kau adalah anakku." Lalu hantu itu kembali menghilang. Setelah hantu itu menghilang, mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk menyusuri rumah tua itu. Tiba-tiba ada seorang anak kecil, tetapi anak itu bukan manusia, tapi hantu, dan hantu itu berkata, "Kau kakakku," dan langsung menghilang. Setelah kejadian ini, tiba-tiba Lika menangis dan Elsa pun bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Lalu Lika menjawab, "Sebenarnya aku ingin mengaku kalau sebenarnya hantu-hantu tadi adalah keluargaku dan yang sudah tinggal bersamaku saat aku masih kecil dan mereka juga meninggal pada saat aku masih kecil. Pada saat itu rumahku kerampokan. Rumah ini adalah rumahku yang dulu dan orang tua juga adikku meninggal dan mayatnya tidak ditemukan sampai sekarang. Aku meninggalkan rumah ini karena aku dirawat oleh tanteku yang sekarang ku sebut sebagai mama sendiri." Mereka semua kaget dan mencoba untuk menenangkan Lika. Elsa menjawab, "Kita akan cari mereka sampai ketemu." Tiba-tiba muncul lagi seorang hantu laki-laki. Dan muncul lagi hantu ibu-ibu dan anak-anak. Lalu mereka menuju ke arah lubang bawah tanah yang tidak diketahui juga oleh Lika, dan akhirnya mereka mengikuti hantu-hantu itu dan mereka terkejut karena ada beberapa kerangka manusia di sana. Dan tanpa pikir panjang, Elsa langsung menelepon polisi dan polisi datang lalu pergi sambil membawa kerangka manusia itu. Setelah diotopsi ternyata benar,
bahwa itu adalah kerangka keluarga Lika, dan akhirnya kerangka-kerangka itu dimakamkan secara wajar. Dan akhirnya rumah tua itu sudah tidak lagi ditakuti oleh orang-orang yang tinggal berada di sekitar rumah tua angker itu. Dan akhirnya cerita pun selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini, dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengirimkan cerita kalian ke sini melalui alamat email kami yang ditulis oleh Mbak Nabila, dan saya akan bacakan seperti ini di channel ini ya teman-teman. Oh ya, terima kasih untuk dukungan kalian selama ini. Tanpa kalian channel ini tidak bisa sampai sekarang ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih atas dukungan kalian. Mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi saya kurang jelas, atau mungkin narasi saya terlalu lambat atau mungkin terlalu cepat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman. Dan apapun yang terbaik yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan sisi positifnya. Yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan seperti biasanya saya mengingatkan agar kita mengambil pembelajarannya, dan untuk pembelajaran kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menapaki dunia ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman horor lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami juga. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.